Alkitab? Ada di Alkitab? Tadi sampai dari rumah sampai di sini sudah dipersiapkan tak memberi persembahan? Betul. Ada yang mau motor persembahan? Ada, nanti dikasih mamanya 2.000 disuruh ngasih 500. Ada? Ada nggak disuruh mamanya ngasih persembahan dipotong-potong? Yakin? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dulu. Hatiku tenang, tahu lagunya? Kita bernyanyi hatiku tenang, tahu lagunya? 1, 2, 3 ya. Hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang, berada dekatmu, kau yang tiada hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau yang mengikat hatiku. Di saat aku rasaku sakit, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, membuat mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu, pertolonganmu begitu ajaib, kaulah mengikat hatiku. Di saat aku rasaku sakit, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kaulah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Semuanya di tangan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lagi ada yang ribut. Oke, baik, kita satukan hati kita semuanya. Lipat tanganmu, tunjukkan kepalamu untuk pengetahuan yang Yesus Kristus di dalam doa. Benar Tuhan, pertolonganmu yang begitu ajaib, yang memikat, bahkan juga mengikat hati kami. Kini mata rohani kami boleh tertuju kepada Allah. Terima kasih Bapa, buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama di tempat ini untuk beribadah, menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Bahkan juga kami mau mendengarkan isi hati Tuhan melalui hamba-Mu kepada anak-anak kami di tempat ini. Berilah setiap hati kami boleh dikuasai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap hati kami, pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami boleh tertuju kepada Allah yang mengasihi menciptakan kami. Segala kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang mau ingin menghentikan siasatnya lewat hati kami, lewat pikiran kami tolak dan patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berilah kuasa Allah di tempat yang maha tinggi, melampaui segala akal dan pikiran kami, yang memelihara kami, melawat kami, membimbing kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami laskan doa kami dan percaya, katakan sama-sama, amin. Oke, baik, silakan dilihat Alkitabnya yang tertulis dalam Galatia pasal 6. Yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya, Galatia pasal 6 ayat 2. Minggu depan bawa Alkitabnya ya. Udah, Galatia pasal 6 ayat 2.
pasal 6 ayat 2. Di sini ada bawah Alkitab. Galatia pasal 6 ayat 2. Ya, oke, baik. Galatia pasal 6 ayat 2. Isinya di sana adalah bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya, jadi ini adalah tulisan dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Bahwa di sana adalah dijelaskan adalah bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, ya. Jadi kita harus satu dengan yang lain bertolong-tolongan, ya, menolong satu dengan yang lain. Contoh, ketika kamu masuk dalam kelas ini tadi, harus saling menolong satu dengan yang lain. Bukan berdesak-desakan, tapi menolong satu dengan yang lain. Karena ini adalah hukum Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan yang harus kita taati dan kita lakukan dalam hidup kita. Ya, makanya nanti kalau ada teman-temanmu contohnya terjatuh, apa yang kamu lakukan? Bukan kamu biarkan, tetapi kamu apa? Kamu tolong. Kalau ada teman-temanmu kesusahan, kamu harus menolongnya. Kalau ada orang tuamu yang apa membutuhkan bantuanmu, harus ditolong. Ini adalah firman Tuhan supaya kita menolong satu dengan yang lain. Ya, jadi siapa yang tidak mau menolong itu apa? Itu bukan anak Tuhan, ya. Tapi dipertanyakanlah anak siapa dia. Tapi kalau kita saling mau menolong satu dengan yang lain, itu membuktikan kita adalah yaitu anak Tuhan. Ya, dijelaskan di sana. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung apa? Bebanmu, ya. Kalau ada beban temanmu, di situ kamu menolong dengan cara apa, nakku? Bukan harus kamu kasih uangmu. Paling tidak kamu apa mendoakan satu dengan yang lain. Contohnya, Alpa ada bebannya. Mungkin kalau sakit penyakit dia beban, lemah dia mengalami kelemahan tubuh. Teman-temannya harus apa? Menolong apa? Alpa. Paling tidak dia apa? Dikuatkan, didoakan, ya, dikasih apa kata-kata penguatan kepada Alpa sehingga Alpa apa? Tetap semangat untuk ibadah dan datang kepada siapa? Tuhan Yesus, ya. Jangan pula nanti kalau udah sakit temannya membutuhkan pertolongan, ya, lalu kemudian kau apa? Kau ketawain, lalu kemudian kau ejek, lalu kemudian kau katakan mampus kau rasain, kan? Itu tanda-tanda orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, pastilah kita apa? Menolong, yaitu siapa tadi? Menolong teman-teman kita yang membutuhkan pertolongan dalam kehidupan kita. Sebab itu adalah hukum siapa? Hukum Tuhan, ya. Hukum Tuhan itu harus dia banyak kok dilaksanakan, harus dilakukan dan bahkan direnungkan dalam hidupnya, ya. Makanya anak-anakku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kadang kita enggan sekali tangan kita untuk menolong orang lain. Jangankan orang lain yang kita tolong, bahkan juga orang tua kita juga. Contohnya kalau pagi-pagi udah tahu kita sibuk, contohnya Alpa bantu dulu Pak Bapak, bantu dulu Mama, ntar lagi Pak, ntar lagi Mak, gitu kan. Tapi dia lalap apa? Main HP, ya. Sehingga tangannya diciptakan Tuhan untuk apa? Menolong orang lain, menolong kedua orang tuanya, tapi digunakan tangannya hanya main apa? Main gadget, main apa? Main Facebook, lalu kemudian main apa juga di sana game, ya. Tetapi hari ini dikatakan di sana adalah supaya kita bertolong-tolongan untuk menanggung bebanmu, ya. Apapun yang menjadi bebanmu, apapun yang menjadi beban kedua orang tuamu, ketika kamu mengasihi peduli, maka Tuhan akan apa? Senang, ya. Sebagaimana Tuhan sudah menolong kita. Coba kita lihat bahwa kita adalah manusia yang apa? Yang berdosa. Ada di sini yang tidak berdosa. Coba, kelas 3 ada yang tidak berdosa di sini, nakku? Wah, nggak dijawab. Semua berdosa kan? Kelas 4 semua berdosa, nakku? Nah, kalau kita punya dosa pasti itu adalah merupakan beban dalam hidup kita.
Tapi Tuhan mau menolong kita dengan cara apa? Dia menolong kita dengan cara memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, ya, supaya mengangkat beban kita. Ada pujian berkata, Yesus angkat dosaku dan buang kemana? Kenapa dibuang? Karena Yesus telah mati untuk menebus setiap dosa kita, ya. Yang tadinya kita yang dicambuk, yang tadinya kita yang ditikam, yang tadinya kita yang disalibkan, tetapi Dia mau mati menggantikan kita. Itu adalah beban kita, ya, yang ditanggung oleh siapa? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau menanggung beban kita, kenapa kita tidak mau menanggung beban teman-teman kita? Kenapa kita tidak mau menanggung beban orang tua kita? Hari ini diingatkan kembali, ya, bertolong-tolonganlah kamu menanggung apa tadi? Bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Tuhan, ya. Jadi kalau Tuhan sudah menanggung bebanmu, ya, sudah ditanggungnya itu di mana tadi? Di kayu salib, ya. Bahkan darahnya yang kudus, yang tidak bercacat, ya, tertumpah-tumpah untuk mengampuni menebus setiap dosa kita. Bahkan tubuhnya tercabik-cabik, ya, untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Itu beban kita. Yang paling berat adalah yaitu hutang dosa kita. Sudah dilunasi di mana? Di kayu salib. Makanya dikatakan di sana, bertolong-tolonganlah kamu menanggung apa? Bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Tuhan. Ya, makanya kalau masuk tadi di sini kan beban juga ini kan, desak-desakan satu dengan yang lain. Bahkan juga berantem juga, ya. Seharusnya kalau sudah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, ya, harus apa? Tertib masuknya. Harus tertib ketika ibadah di tempat ini. Itu tanda bukti bahwa bebanmu sudah diangkat oleh Tuhan. Ya, Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, ya. Jadi bebanmu sudah diangkat oleh Tuhan. Makanya beban temanmu juga harus saling apa? Menanggung. Karena kita satu di dalam siapa? Dalam Tuhan. Kalau satu di dalam Tuhan harus saling apa? Menolong, mengasihi, membantu. Itu adalah hukumnya Tuhan. Inilah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kami mengajak anak-anak kami semua supaya pedulilah untuk saling tolong-menolong. Sebab ini adalah firman Tuhan yang mengingatkan kita. Tolong-menolong maksudnya adalah di sana bukan hanya menolong sesamamu, tetapi juga sesamamu di sini, tetapi menolong siapa lagi? Orang tua kita. Jangan pula nanti kalau bentak-bentak mama dan bapakmu kan, ya, naik nadanya. Ketika diingatkan naik nadanya, ya, nanti Tuhan hukum, ya. Ini firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami sudah mengangkat pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu. Bahkan lewat pujian yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau boleh bertakhta di atas pujian yang kami naikkan. Bahkan juga Tuhan, pada saat ini kami sudah belajar dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 2 di sana dikatakan, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Tuhan. Hari ini kami yakin dan percaya mengajarkan yaitu anak-anak kami di tempat ini supaya peduli dengan satu dengan yang lain, supaya saling mengasihi satu dengan yang lain, supaya saling menolong satu dengan yang lain, saling membantu satu dengan yang lain, sehingga ada kepedulian untuk menolong sesama. Terima kasih Bapa, bila firman Tuhan boleh tertanam di hati kami yang paling dalam, sehingga boleh berakar, bertumbuh, bahkan juga menghasilkan buah. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami alaskan doa kami yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Iya, kita akan memberikan persembahan. Berikanlah persembahan kepada Tuhan dengan jujur. Tidak ada yang memotong. Berikan dengan yang terbaik. Kita nyanyikan bangkit. Tolong dengarkan. Semangat ya. Bangkit, bukan nama Yesus. Satu dan tiga ya. Bangkit, bukan nama Yesus. Mari maju, Nyatakan kuasa-Nya. kita buat di jembatan, kalahkan di budayanya.
yang baik yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mujizat-Mu Engkau lakukan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Dan kami yakin dan percaya di saat Engkau berfirman, menyampaikan isi hati-Mu lewat hamba-Mu, itu yang akan menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan juga memotivasi kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi kedua orang tua kami. Terima kasih Bapa. Bahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan untuk Tuhan, berkatilah persembahan-persembahan yang sudah dikumpulkan sehingga bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan, untuk mendukung pelayanan kami di tempat ini. Bahkan juga setiap anak didik kami yang sudah memberikan persembahannya kepada Tuhan, berkatilah anak-anak kami, bahkan juga berkatilah orang tuanya. Buka tingkat-tingkat langit surga melimpah dalam kehidupan orang tuanya, sehingga minggu yang akan datang boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan juga hamba berdoa buat anak-anak kami yang belum bisa memberikan pada saat ini. Bila juga Tuhan memberkati sehingga di minggu yang akan datang juga mereka boleh berlomba-lomba memberikan yang terbaik di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila Tuhan boleh membalaskan janji-janji-Mu, bahkan juga berkat-Mu kepada setiap anak-anak kami di tempat ini melalui orang tuanya. Terima kasih Bapa. Dipuji, dimuliakanlah nama-Mu. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Anak-anakku, marilah kita menyempurnakan ibadah kita ini sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa kembali di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.